Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ijak orang lain je pula letakkan lagi. Kalau kita bernapas di dalam bejana itu, karena penyakit ini ijak lah orang lain bernapas lah. Orang yang terakhir yang kamu jampu-jampu nampak aroma lain kamu mandu lain berpenyakit ya nampak. Jadi boleh minum tapi jangan bernapas di dalam itu. Jangan bernapas dalam itu. Rasulullah juga minuman Rasulullah juga dinikmati oleh orang lain, Pak. Gejek Rasulullah gejuk samping, gejek pula gejuk samping. Ya nampak gejuk samping. Makanya pelarangan untuk bernapas itu artinya apa? Bernapas di dalam bejana, bukan bernapas di luar bejana. Hadis selanjutnya, ya ini hadis ini cerita tentang begini. Kalau kita mau minum atau ada makanan, kita sodorkan orang sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu. Ya, Pak. Sebelah kiri kita ulama, Pak. Sebelah kanan kita orang awam. Orang mana dulu kita kasih? Apakah kita berikan ulama yang di sebelah kiri atau seorang anak mit belah nun, atau orang awam sebelah kanan? Ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sedang minum-minum. Di sampingnya ada Ibnu Abbas, maka disebutkan dengan ghulam. Di sebelah kiri beliau ada asyuyukh. Syuyukhnya dah urung-urung kaje, Pak. Apakah dia syuyukh ilmunya atau syuyukh umurnya? Bisa saja orang tua ilmunya atau tua umurnya. Hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin. Rasulullah diberikan susu. Qad shiba bima'in. Susu yang sudah dicampur dengan air. Artinya pada masa Rasulullah saja orang-orang itu berani campur susu dengan air. Belum jenuh. Belum jenuh. Dipegahnya asli oleh pada campur nomor. Ya. Artinya Rasulullah tapi tidak protes-protes, pemberian orang. Susu kayak jampungan dengan i mah. Susu jampungan i supaya le. Rasulullah hana pupu ke dia, hana pupu mah. Ya, enggak apa-apa. Kemudian wa an yaminihi Arabi. Oh ya, ini sebelum kita cerita tentang Ibnu Abbas nih, Pak. Ini hadis yang pertama ini bukan Ibnu Abbas pertama, nanti baru Ibnu Abbas yang kedua ini. Di samping beliau ada orang Arabi. Enggak disebutkan siapa itu. Biasanya kalau Arabi itu orang Badui, orang kampung. Sebelah kanan beliau orang kampung. Wa an yasarihi Abu Bakr. Di sebelah kiri beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau. Fasyaribah. Rasulullah waktu disuguhkan air, minuman yang sudah dicampur dengan susu dan air tadi, Rasulullah minum. Kemudian setelah itu apa? Thumma a'ta Arabi. Rasulullah memberikan minuman itu kepada sebelah kanannya, bukan sebelah kirinya. Ya. Makanya nanti ketika ada hidangan makanan, bejo ile belahwi, Pak, belah nun ju. Maka supaya dapat lebih le, duk sampai dengku belah nun tu. Ya. Bek duk belahwi yang namanya tepu. Pakai ibuta, Pak, ibuta piring dia terus badannya terakhir ibuta piring. Ya. Nanti coba lihat kita bagaimana Ibnu Abbas protes. Ketika Rasulullah SAW ngomong, Ibnu Abbas protes, padahal Ibnu Abbas sampai Rasulullah. Makanya Ibnu Abbas apa yang dimakan Rasulullah dimakan oleh Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas selalu sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bejak ngedengku belahwi duk duk belahwi hanam teme tepu. Nya duk belah nun. Dan nesah dengku lu ka belah nun. Supaya apa? Makanan ke sebelah kanan terus. Jangan berputar sebelah kiri. Kemudian apa kata Rasulullah? Waqala al-aiman fal aiman. Wahai Arabi, sebelah kanan terus kanan. Abu Bakar terakhir mendeme, Pak. Ya, Pak. Karena Rasulullah sudah mengatakan kanan, terus kanan. Walaupun Abu Bakar di samping kiri Rasulullah, Abu Bakar meminum air terakhir. Ya. Karena Rasulullah mengatakan fal aiman, kanan terus. Ya. Makanya nyo menyojak-jak kenduri benaji, Pak. Njak maulidnya, nyanduk ju belah nan dengku, nyambek belahwi dengku. Belahwi dengku apa? Teuh mendum yang kabeh baru terus badannya, Pak. Baru terus badannya. Ya, Pak.
Kemudian kita tak boleh haid, cacok, tidak boleh. Rasulullah mengatakan, "Qul mimma yali." Makan apa yang ada di depan. Makan apa yang ada di depan. Maka kalau kita cacok ya berarti hana etika, tak punya etika. Ulun kalun rahwi, kakak resiko, Pak Preh mantap. Tunggu saja makanan ini berputar sehingga sampai sebelah kiri. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ya, ini sekarang kita baru memasuki hadis yang hulam tadi, Ibnu Abbas. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin. Rasulullah diberikan minuman. Diberikan minuman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Rasulullah galak berbagi, gebagile. Korma bin Aceh mendemek gebagile. Ada satu hal Rasulullah tidak pernah bagi. Yang membuat sahabat itu bingung. Biasanya Rasulullah selalu bagi. Nah, faboheh hana bagi. Rupanya ketika datang seorang wanita Yahudi. Jadi wanita Yahudi ini dia senang sekali dengan Rasulullah, walaupun dia masih Yahudi, tidak beragama Islam. Dia senang sekali kepada Rasulullah, sehingga dia punya kebun jeruk. Jadi waktu panennya tidak boleh orang lain makan kecuali Muhammad dulu yang makan. Anjir baju orang lain. Termasuk dia sendiri tidak makan. Dia petiknya jeruknya, dia masukkan ke dalam sebuah tempat. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ketika mendatangi Rasulullah bersama para sahabat. Apa kata wanita tadi? Ya Muhammad. Mereka tidak panggil ya Rasulullah, ya Nabi, ya Muhammad, saya ini panen perdana. Tidak saya makan, orang lain tidak makan. Engkau yang duluan makan sebagai ta'zim kepada engkau ya Muhammad. Jut, kata Rasulullah. Gecok tu jeruk pertama baju. Gepaju jeruk kedua. Sahabat yang samping nak bagi-bagi lagi. Biasanya beliau kalau ada satu jeruk bagi-bagi baju. Nyo karena pedomba jeruk nak bagi-bagi. Wanita tadi mengatakan, bagaimana Muhammad enak? Mengatakan. Wanita tadi dengan sangat senang sekali dia pulang ke rumah. Jeruk katanya mengatakan kai pajuh li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tidak sama seperti hari yang lain. Biasanya engkau bagi. Nah jeruk padumbah nak bagi kita buat apa kamu? Bahkan hana nak bagi lah jeruknya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, tahu enggak? Jeruk tadi asam sekali, Rasulullah. Asam kan, Pak? Saya takut kalau kalian makan, kalian akan melempar wanita Yahudi tadi, Maka saya makan semuanya, belum baju. Dan saya berbohong, berbohong apa? Demi kebaikan, untuk jihad tegok. Anak mungkin bibi anak mengal lagi jeruk don. Rasulullah mengatakan tidak enak. Bagaimana Muhammad enak kata Rasulullah. Maka sahabat merasa, menyuruh tapajuh tapopo Yahudinya untung nak kamu baju. Jadi makanya Rasulullah pada kesempatan itu saja tidak membagi. Pada kesempatan lain membagi. Nyo katanya hana menyopah darasam masam kecok gedicok. Wate masam dah juga kau memang. Wate hana masam dah papih ke dah katanya. Nyo te jak maulid lai liku. Hana mangal lego. Jok semping, jok di semping. Nya hana mangal jok semping memang. Menyo mangap papih ke dah. Berani enggak kita menghabiskan yang tidak enak itu, Pak, supaya orang lain tidak merasakan yang tidak enak? Yang tutah becu. Nampaknya tutah becu. Jadi biasanya nyohana mangat dah bagi, Pak. Menyomangah hana dah bagi. Berarti nyo sedang dah duduk moli bagi kita nyo berarti hana mangat banyak. Nyo berarti pekan bagi juga. Berarti naik hana mangat ini. Menyomangah hana roh bagi kayaknya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fasyariba minhu. Rasulullah minum dari minuman yang disuguhkan tadi. Jadi kagejuk minuman, Rasulullah minum dari minuman tadi. Wa an yaminihi ghulam. Di samping kanan Rasulullah itu ada ghulam. Ghulam ini siapa? Tidak pernah terbongkar di dalam hadis kecuali apa? Disyarah dulu hadis ini. Kita bisa melihat nanti di dalam Fathul Bari, Pak, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak. Di situ terbongkar ghulam ini adalah Ibnu Abbas. Ghulam ini Ibnu Abbas. Di samping Rasulullah Ibnu Abbas. Sampai Rasulullah Ibnu Abbas. Makanya katanya menyonana ubit-ubit supaya apa nanti ilmu tambah-tambah laju. You ikut dia ulama, Pak. Ulama ikut, Pak. You dong sampai ulama, jak sampai ulama yang banyak. Walaupun anda mentau put ni, Pak. You jak menyohana aje dengan katanya jak ngan tanya. Tapi baik tajuk contoh yang contoh kan, Pak.
Jadi artinya apa? Ibnu Abbas masih kecil, tetapi dia terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan lain Ibnu Abbas di samping sebelah kanan, jarang Ibnu Abbas belahwi. Di samping sebelah kanan, dalam kesempatan lain radifa. Radifa itu apa? Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana radifa? Tidak ada di antara Ibnu Abbas dan Rasulullah penghalang. Menyogeduk kuda binanci, radifa di belakang Rasulullah SAW. Berjalan di belakang Rasulullah, makan di samping Rasulullah. Ya, maka waktu makan minum Ibnu Abbas selalu sebelah kanan Rasulullah. Kagak depu, Pak. Nyo belahneun pasti. Ya, kagak depu Ibnu Abbas. Rupanya wa an yasarihi asyakhun. Di samping sebelah kanan Rasulullah itu ada syuyukh. Syuyukhnya apa? Orang mengilmi. Bisa saja orang penghafal Quran. Bisa saja syuyukh ini orang yang sudah tua ilmunya, tua umurnya, ya, nampak, tua pengalamannya, maka dipanggil dengan syuyukh. Makanya kalau di Arab itu, kalau kita panggil ya syekhu, itu ada berapa pengertian. Yang pertama, syekhu itu urung katuhata, ihe syekh, mbak. Ya syekh, ya mbak. Yang urung katuhata. Yang kedua, orang mentang muda tapi ya syekh, yang bukan tuha ilme, mbak. Tuha ilme. Maka dipanggil dengan ya syekhu. Artinya bukan orang muda. Bisa saja syekhu itu tuha pengalaman. Walaupun dia masih kecil, ya syekhu. Pengalamannya sudah tua. Jadi ini Rasulullah mengatakan, Sahal bin Sa'ad mengatakan wa an yasarihi asyakh. Ya, sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradaptasi dengan mereka ini dua ini. Bagaimana perlakuan Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Faqala lil ghulam. Rasulullah ngomong dengan Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, saya minta izin kepadamu. Ata'dzanuli an u'tiya haula. Boleh enggak kamu izinkan enggak kalau minuman ini saya kasih ke mereka dulu? Izinkan enggak? Ya, Pak. Rasulullah minta izin dulu. Kenapa? Karena dalam sunnahnya itu harus kanan dulu. Tetapi waktu itu di samping Rasulullah orang-orang syuyukh, Pak. Orang penghafal Quran, orang katuha, ya, Pak. Tuha pengalaman, tuha ilmu, ya, Pak. Maka Rasulullah minta izin kepada Ibnu Abbas dulu. Wahai Ibnu Abbas, kamu izinkan enggak makanan ini saya berikan untuk mereka dulu? Apa kata Ibnu Abbas? Faqala al-ghulam, la wallahi, tidak, saya bersumpah demi Allah, tidak boleh ya Rasulullah. Tidak boleh. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah tidak pernah mengatakan, hai Ibnu Abbas, lun Rasulullah, lun Nabiullah, lun Rasul, suka-suka saya. Tidak. Karena Rasulullah tahu sunnahnya itu sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Tapi Rasulullah minta izin dulu dengan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengatakan, berani beliau mengatakan, la wallahi, tidak, saya bersumpah demi Allah, tidak pernah saya izinkan mereka untuk mencicipi minuman itu ya Rasulullah. Ini alasan Ibnu Abbas. La uthiru binasibi minka ahada. Saya tidak mau ya Rasulullah, jatah saya setelah kamu diambil oleh orang lain. Maka jatah saya itu secara sunnah setelah engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Menyogetanya apa? Anu mi ciri ya tua tulu nabah. Rasulullah hana keun mina. Hana keun ke Ibnu Abbas anu mi ciri ya tulu. Ya nema. Maka katanya menyota tu tajibi belahwi mah, belahwi tajibi atau pajobu belahi, itegur li cuco, mak cuco, be dapat hana li cuco. Ci, be pajoh ngan jarawi ci mah. Puta jauh anu mi ciri mah. Hai katu halu ngan ron, ya nampaknya. Jadi beda bantah. Kenapa? Memang ada di dalam sunnah, makanlah sebelah kanan, minumlah sebelah kanan, lakukanlah sesuatu dengan tangan kanan. Dan ketika memutar makanan juga sebelah kanan, ya memutar makanan sebelah kanan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah membantah dengan ucapan Ibnu Abbas? Padahal dia masih anak kecil. Fatallahu Rasulullah fi yadihi. Langsung diambil minuman tadi, diberikan ke tangan Ibnu Abbas. Ya, Mbak Jaro Ibnu Abbas. Kan kepudu ini ke Mbak Jaro Ibnu Abbas kejuk. Ini bukti ta'zim dan Rasulullah merasa saya keliru Ibnu Abbas. Walaupun anak mit, ya. Makanya kita nyote tegur li cucok dah jadi mak belahwi. Oh malung keliru lun. Tak balik demah, ya nampak. Tak balik demah. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ya, ini sekarang hadis selanjutnya nih. Ini hadis selanjutnya masalah khirbah. Khirbah itu apa? Kalau bahasa sekarang kita itu botol, ya, minuman yang ada dalam botol.
Minuman dalam botol. Kalau dulu khirbah itu, kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan khirbah itu wi'aun jildiyun. Jadi sebuah penyimpan air yang terbuat dari kulit. Dan dia itu seperti ini juga Pak Natutuk. Ya, Pak Natutuk itu khirbah namanya, untuk menyimpan air. Makanya seorang itu kalau sudah haus, dia langsung minum khirbah. Ya, Pak, khirbah dari khirbah. Makanya ketika Rasulullah dan para kaum kafir Quraisy, mereka melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yaman, dari Mekah menuju Syam, itu khirbah itu selalu mereka bawa di samping. Atau mereka letakkan di samping onta. Ketika haus dibuka khirbah dan diminum. Sekarang larangan minuman langsung dari khirbah. Ya, nanti akan membuat kita bingung. Berarti nak boleh minum lagi dari peluknya, harus dapat solang gelah. Ini bagaimana caranya? Ya, kita lihat dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ikhtinafi asqiyah. Ikhtinasil asqiyah itu apa? Yakni antukassira afwahuha wa yushrabu minha. Jadi kita buka tutup botol atau sesuatu, kemudian kita minum dari sesuatu hal itu, khirbah itu. Hadis ini kalau tidak dijelaskan, maka kita tidak paham. Maka seorang akan mengatakan tidak boleh minum lagi langsung dari botol, tidak boleh minum lagi langsung dari khirbah. Itu apa maksudnya? Wa yushraba minha, dan minum dari khirbah. Sekarang kita melihat penjelasan di dalam kitab Fathul Bari. Jadi judul syarah Fathul Bari terhadap hadis Imam Al-Bukhari yang terbaik dunia terbaik, yang karak semete terbaik. Ini nanti ada dalam pembahasan masalah minuman, adab etika minum. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau ini, Fathul Bari itu? Beliau mengatakan, ini yang tidak boleh minum dari botol ini, langsung kata beliau, khasan li syurbin man yatanafas fil ina'i, kata beliau. Seorang yang minum, ketika dia minum dia bernapas di sini, menapah dalam iya, Mbak. Itu yang dilarang. Kalau tidak bernapas tidak ada masalah. Boleh minum dari botol, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan hadis ini. Jadi makanya kalau kita lihat hadis Imam Al-Bukhari ubino terbaik. Kalau dengar sudah penjelasannya Fathul Bari ubino terbaik. Yang tulisannya ubur-ubur lemak, tulisannya kecil-kecil lagi. Jadi menyohana datuk kanya mata kakek hanading memang. Maknanya kecil-kecil apa? Kalau tulisan itu disamakan seperti tulisan ini, kitab ini Riyadhus Shalihin, tebalnya bukan segini, mungkin segini tebalnya. Timete panjang memang. Makanya setiap memahami satu hadis, kita jangan melihat teks hadis itu dulu. Harus kita pahami dulu apa maksud teks itu, Maka kenapa lahir kitab Fathul Bari? Jadi makanya pekan urung jino karu sama-sama doa karu ketika memahami hadis. Dia memahami hadis itu saja. Jangan begini, jangan begini. Maka nanti coba kita lihat nanti mungkin pertemuan selanjutnya. Jawazu asyurbi qaiman, boleh minum sambil berdiri. Nanti ada alasan-alasannya. Ya, nampak. Maka harus kita pahami dulu. Hadis itu dari jangan dari kita lihat konteksnya saja. Jangan lihat dari teksnya saja. Harum Rasulullah berharum. Rasulullah berharum. Kita tidak tahu maksudnya itu apa. Maka kalau kita memahami hadis ini, maka tidak boleh minum lagi dari botol, harus ambil gelas, tuangkan di gelas. Maka sebagian orang nanti di rumah-rumahnya ibu duduknya gelas. Pakar anjir langsung dari ini karena Rasulullah berpegang nggak boleh minum dari botol. Mingkirbah. Bagaimana caranya? Tuangkan ke dalam itu. Padahal bukan seperti itu. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, khasan li syurbin man yatanafas fi dakhilal ina. Yang mereka itu bernapas di dalam botol ini, itu yang tidak boleh. Ya, ini maksud hadis ini. Kemudian juga beliau mengatakan, bagaimana caranya? Barang siapa mansabba min qirbatin, barang siapa yang minum, contoh ini minuman ini akan diminum oleh berapa orang? Ya, minum oleh berapa orang? Atau satu orang. Kenapa dilarang bernapas, Pak? Karena mudarat kita juga. Ayo dia menapah dalamnya, Pak. Habisnya datuk. Tadi kita sudah mengeluarkan karbon dioksida dalamnya. Air ini kamu menyempuh karbon dioksida. Kamu kalam tak jeblah. Kamu napah dalam nanya, Pak. Karbon dioksida. Yang na penyakit dalam tubuh.
Apalagi kita minum, kita berikan kepada orang lain, Pak. Tajib, menapa halamnya, Pak? Jek lah, bro. Jek lah. Menapa halamnya, Pak? Ijek lah ni, kok. Penyakit mendung, Pak. Ya, penyakit semua. Tetapi kata Ibnu Hajar al-Asqalani, man syariba bi ghairi masin famuhu bi ina, tanpa menyentuh, nyan, Pak. Itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada menyentuh. Arti menyentuh begini. Nyan kasabo babah kena, Pak. Akhirnya apa? Masuk pun nyipu dalam babah kita mang kena. Kadang-kadang apa kita mang kena. Itu yang tidak boleh. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita minum begini, kemudian tidak menyentuh apapun, itu tidak dilarang. Maka ada yang mengatakan karahiyah ini, ada yang mengatakan karahiyah saja. Makruh. Ada yang mengatakan makruh tahrim namanya, Pak. Diharamkan. Kenapa? Memberikan penyakit kepada orang lain. Oh, hana orang lain kedraw katanya. Kita itu memberikan penyakit kepada diri kita sendiri. Kan penyakit kepada diri sendiri. Ya. Jadi artinya minum sekaligus pun tidak boleh. Karena sama seperti onta. Kemudian bernafas pun di dalam air tidak boleh. Jadi bagaimana? Boleh minuman dengan botol atau dengan kirbah. Tetapi jangan sekali minum. Satu. Yang kedua, jangan bernapas di dalam kirbah itu. Karena itu makruh. Bahkan hampir sampai ke makruh tahrim. Ya. Tapi ini hadis ini muttafaqun alaihi. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.